Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan dengan kegiatan yang kemarin sempat kita hentikan dalam bulan puasa. Dan malam ini alhamdulillah berkat izin Allah kita bisa kembali lagi ke fikih yang insya Allah akan dibawakan oleh Haji Abdul Rafiq. Itu tolong informasikan kepada seluruh jemaah untuk bisa hadir bersama-sama mengikuti kajian. Ini sangat penting artinya karena mungkin dulu anak kesibukan kita untuk ilmu sekolah umum tidak sempat kita menuntut ilmu agama. Sekarang sudah kita mulai menyediakan wadah untuk menuntut ilmu. Untuk itu jangan kita sia-siakan. Bila perlu anak-anak kita diajak juga membiasakan diri untuk bisa ke majelis ilmu. Insyaallah ini ada manfaatnya. Lagi tolong diinformasikan kepada seluruh jemaah untuk tiap malam Sabtu, Jumat, malam Sabtu bisa-bisa kita sama-sama hadir di sini. Waktu kami persilakan kepada Ustaz Haji Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وبيته وأمته الكرام وخصوصا إلى سيدنا علي بن أبي طالب ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى حضرة أم الأولياء وخصوصا إلى حضرة الشيخ ناصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي وخصوصا إلى حضرة الشيخ الجوهري جواوي وإلى حضرة الشيخ محمد سعد الجوهري وإلى حضرة ثم إلى حضرة أرواح شيخنا وأستاذنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم إلى جميع من حضر في هذا المجلس المبارك وأصولهم وفروعهم وجودتهم جعل الله وإياهم من أهل السعادة والسلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'adha alaina min barakati du'aihi wa asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, saudara-saudara, wabil khusus Bapak Haji Taufik yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah malam ini atas nikmat Allah, atas hidayah dan ma'unah Allah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk beribadah, sholat berjamaah dilanjutkan dengan ngaji. Mudah-mudahan ngaji kita ini, kumpul-kumpul kita ini bisa menjadi wasilah Allah angkat derajat kemuliaan kita, Allah angkat kemuliaan kita baik di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga ini membawa manfaat, bisa menarik keberkahan untuk kita semua dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'assalam
Semoga selalu terlimpahkan keharibaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat beliau. Malam ini kita ngaji bab baru, yaitu bab menjelaskan tentang larangan berdusta. Babuz zajri anil kadhibi, bab menjelaskan tentang larangan berdusta. Artinya apa? Perbuatan bohong atau berdusta itu dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah. Kalau dilarang agama berarti kalau dikerjakan dapat pahala, dapat dosa, ya. Jadi kalau dikerjakan berarti kita mengerjakan larangan agama. Nah, qala al-faqih rahimahullahu ta'ala, hadatsana Muhammad bin al-Fadl hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Ibrahim ibnu Yusuf hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Syaqiq ibnu Salmah an Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi shadiqan. Rasul bersabda, alaikum bisidqi, tetaplah kalian untuk selalu jujur. Berarti Rasulullah menyuruh kita untuk selalu jujur dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Keadaan normal Rasul menyuruh kita jujur, keadaan tidak normal Rasul menyuruh kita tetap jujur. Dalam segala keadaan kita ini harus jujur, itu perintah Rasul. Nah, kita ini kalau mengerjakan perintah Rasul, Pak, berarti ibadah. Kalau kita niati ittiba Rasul, mengerjakan dan mengikuti perintah Rasul, insya Allah dapat pahala dan dapat berkah. Makanya monggo jujur. Kenapa kok Rasul menyuruh kita untuk jujur dalam segala keadaan? Alasan Rasul begini, fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu akan menunjukkan kebaikan. Orang itu kalau jujur insya Allah baik. Maka di muka bumi ini, kalau ada orang jujur, menurut pandangan orang lain, menurut pandangan banyak orang atau masyarakat, ini orang jujur, orang baik apa orang jelek, Pak? Orang baik. Jadi kejujuran itu akan menunjukkan kebaikan. Maka kalau kita pengen hidup kita ini jadi hidup yang baik, jujurlah dalam segala keadaan, jujurlah dalam segala hal. Ini syarat. Apapun resikonya, usahakan tetap jujur. Insya Allah nanti hidup kita itu baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan kepada surga.
Jadi orang itu kalau istiqomah kejujurannya, maka dia insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Nah, kebaikan akan mendorong seseorang menuju surga. Nanti ada pengecualian, Pak. Ada pengecualian nanti kapan atau dalam kondisi bagaimana orang itu boleh berbohong nanti di belakang. Tapi yang ditekankan oleh Rasulullah, kita ini harus jujur dalam segala keadaan. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa. Ada seseorang atau seorang laki-laki, ada seseorang yang dia itu selalu jujur, selalu jujur, tidak pernah lepas dari kejujuran, dan dia selalu meneliti kejujuran. Artinya kalau ngomong itu dihati-hati, kira-kira kalau saya ngomong gini ini jujur apa enggak, kalau saya ngomong begini jujur apa enggak, itu diteliti, dihati-hati. Hatta yuktaba indallah siddiqan, hingga di hadapan Allah dia itu dicatat sebagai orang yang jujur, diakui oleh Allah sebagai orang yang jujur. Mulia apa enggak, Pak? Mulia apa mboten? Mulia. Orang itu kalau diakui Allah sebagai orang jujur, mulia. Maaf, jangankan Allah, Pak, yang mengakui. Manusia saja, kalau manusia itu memberikan pengakuan si fulan ini orang jujur, insya Allah fulan ini mulia. Padahal itu pengakuan manusia, apalagi Allah yang mengakui. Nah, untuk mendapatkan predikat jujur dari Allah ini tidak mudah. Nah, makanya monggo kalau kita ini ingin hidup kita oleh Allah dijadikan menjadi hidup yang baik, kehidupan kita menjadi kehidupan baik, kita ini dicatat oleh Allah, diakui sebagai ahli jujur, mulia. Mari kita berusaha untuk istiqomah dalam kejujuran, apapun konsekuensinya. Sebaliknya kata Rasul, wa iyyakum wal kadziba, takutlah kalian terhadap bohong. Artinya takutlah ini Rasulullah menyuruh kita untuk berhati-hati, untuk menjauhi bohong. Dalam hidup hati-hati, jangan sampai bohong. Sebab apa kata Rasul? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya kebohongan itu akan menunjukkan kepada perbuatan keji, perbuatan jelek. Jadi orang itu kalau seneng bohong, biasanya dia diakui sebagai orang jelek, gak akan dipercaya, Pak. Orang kalau terbiasa bohong, hidupnya jelek karena tidak dipercaya oleh masyarakat. Omong saomongan batin digugu, setiap kali bicara nggak mau ada yang percaya. Sebab apa? Terbiasa bohong. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya perbuatan jelek itu menunjukkan kepada neraka. Jadi orang kalau terbiasa berbuat jelek, maka masuk neraka. Paling tidak kehidupannya di dunia laksana hidup di dalam neraka, karena terkucil, tidak dipercaya oleh masyarakat, tidak dipercaya oleh banyak orang. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba. Ada
seseorang yang selalu berbuat bohong dan meneliti kebohongan. Jadi ada orang itu selalu bohong dan meneliti. Kayaknya kalau model begini dibohongi kayaknya menguntungkan, ya. Selalu meneliti kebohongan. Artinya begitu ada kesempatan berbohong untuk mendapatkan keuntungan, bohong, Pak. Nih, hatta yuktaba indallah kadzaban, hingga dia dicap oleh Allah, diakui di hadapan Allah sebagai orang yang tukang bohong. Naudzubillah. Makanya hadis ini isinya adalah peringatan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung kepada kita. Seolah-olah Rasul itu ngasih pilihan, Pak. Kalau kamu pengen hidup baik, kehidupanmu jadi kehidupan yang baik. Kalau kamu pengen hidup mulia, di hadapan Allah dicatat sebagai orang mulia, silahkan kalian jujur dalam segala keadaan. Tapi kalau kalian pengen dicap sebagai orang jelek, kehidupanmu menjadi kehidupan yang jelek, kamu dicap oleh Allah sebagai orang hina, ahli neraka, silahkan seneng apa? Bohong. Tinggal memilih, Pak. Pilih hidup baik apa hidup jelek, terserah kita. Oke. Jelas, ke? Cuma ada cerita. Ini cerita ini anekdot tapi ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Orang itu kalau jujur insya Allah hidupnya mulia, bahagia. Tapi kalau hidupnya suka bohong, insya Allah hidupnya jelek, sengsara. Saya pernah cerita ini dulu, Pak. Ya, sini cerita anekdot. Ada orang tua, kakek-kakek lah katakan. Ya. Ada kakek-kakek miskin, Pak. Pekerjaannya itu tukang cari kayu di hutan. Nanti kalau ada ranting-ranting patah dia kumpulkan, dibawa pulang dijual. Tiap hari ke hutan bawa kampak. Kalau ndak ada ranting ya, kalau ada kayu ya ditebang. Nah, satu hari si kakek-kakek ini ke hutan, ndak ada ranting. Tiba-tiba dia menemukan kayu, sebatang kayu gelondongan tuh. Karena nggak ada ranting, akhirnya kayu ini dipecah pakai kampak. Dia berada di pinggir sungai, ya, di tinggi, di jurang. Begitu dia kampak dengan sekuat tenaga, kampaknya lepas, Pak. Lepas, patah. Jadi mata kampaknya, besinya itu patah, jatuh ke sungai. Nangis sang kakek. Ya Allah, kampak saya jatuh. Kalau begini caranya saya kan tidak bisa kerja, ya Allah. Tiba-tiba muncul jin, Pak. Bus. Tanya sama si kakek, "Kek, kenapa nangis?" "Iya jin, bagaimana saya enggak nangis? Kampak saya hilang." "Kemana?" "Jatuh ke sungai." Tunggu sebentar, saya ambilkan." Begitu bilang, "Tunggu dulu sebentar." Jin hilang, Pak. Sebentar kemudian datang bawa kampak dari emas. Ditanya, "Kek, apa ini kampaknya kakek?" Dilihat-lihat, "Oh enggak Jen, ini bukan kampak saya. Kampak saya bukan emas, kampak saya besi, sudah usang, tua." "Oh betul, bukan ini?" "Bukan." Hilang lagi jin. Datang kemudian bawa kampak dari perak. "Oh bagus." "Apa ini Kak?" "Bukan, kampak saya besi." Hilang lagi jin. Akhirnya datang lagi bawa kampaknya si kakek itu yang dari besi, Pak. "Apa ini Kak?" "Iya jin, ini kampak saya. Biarpun jelek,
tapi ini kampak saya. Kata jin, kek, karena kakek sudah jujur, ini kampak emas sama kampak perak bawa pulang, kek, saya hadiahkan untuk bawa pulang. Seneng Pak si kakek, pulang bawa kampak emas dan kampak perak. Nyampe di rumah ditanya istrinya, Pak, kok ada kampak dari emas, dapat mana? Cerita, Pak, ini karena saya jujur, maka si jin ini ngasih hadiah kampak emas sama kampak perak. Seneng Pak. Dah tiap hari nggak kerja dah Pak, karena sudah punya emas. Kampak kan besar Pak, emas dibawa ke pasar sedikit, ya, dicuil sedikit dijual, dicuil sedikit sampai habis. Lama kemudian kampaknya habis, emasnya habis, berangkat lagi cari kayu ke hutan. Istrinya ikut. Jadi bilang sama suaminya, Bu, jangan ikut. Kalau saya mau ke hutan, saya harus nyebrang sungai lewat jembatan. Jembatannya segelondong kayu, licin, nanti jatuh. Nggak apa-apa Pak, yang penting ikut Bapak, saya seneng. Akhirnya ikut Pak si nenek. Betul, begitu nyeberangi sungai pakai jembatan, jembatannya kan kayu aja, licin Pak. Betul, istrinya jatuh, si nenek ini jatuh, nangis Pak si kakek. Begitu nangis, jin datang. Ada apa kek, kok nangis? Iya jin, istri saya jatuh ke sungai, saya nggak bisa bantu jin, sungainya dalam. Tunggu kek, saya bantu. Jin hilang, datang bawa Luna Maya Pak. Apa ini kak, istrinya kakek? Kata si kakek, iya jin, ini istri saya. Jinnya marah Pak. Kek, dulu kamu jujur, sekarang kok berubah jadi pembohong. Kenapa ini? Sebabnya apa? Kata si kakek, maaf jin, saya sebetulnya memang sengaja bohong. Kenapa? Saya berpikir jin, dulu waktu saya jujur, kamu bawa kampak emas, saya bilang bukan, ini bukan kampak saya. Kamu kemudian hilang, datang lagi bawa kampak emas, bawa kampak perak. Saya bilang ini bukan kampak saya. Kamu kemudian datang lagi kan, bawa kampak asli punya saya. Hingga kemudian kau hadiahkan kampak emas sama kampak perak kepada saya. Jadi saya pulang bawa 3 kampak. Saya takut jin, kalau kamu datang bawa Luna Maya, kemudian saya bilang bukan jin, ini bukan istri saya, kamu pasti pergi kan? Datang lagi bawa Ayu Ting Ting umpama. Saya bilang bukan, ini bukan istri saya. Lah yang ketiga kamu bawa istri saya beneran. Terus saya bilang, iya ini istri saya. Nanti 3-3-nya kau kasihkan saya jin. Gimana saya betah? Gak kuat saya ngurus 3 orang wanita. Mending ini saja 1 jin. Jinnya marah Pak. Kamu memang suka bohong sekarang ya. Akhirnya Luna Maya gak dikasih, istrinya hilang, kampak emas, kampak perak juga hilang. Ini cerita ini hikmahnya apa? Orang itu kalau jujur, insya Allah mulia. Tapi kalau bohong, hina. Jelas ya? Tapi jangan ditiru Pak, ya? Jangan ditiru. Nah, ini apa? Ya hikmah dari kejujuran, buah dari kebohongan. Makanya Rasul berpesan kepada kita, ayo jujur dalam segala keadaan. Qala hadatsana Muhammad ibnul Fadl, hadatsana Muhammad ibnu Ja'far, hadatsana Ibrahim ibnu Yusuf, hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Imarah ibni Amir ibni Umair an Abdurrahman ibni Yazid an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala an qala
Sahabat Ibnu Mas'ud berkata, "I'tabirul munafiqa bi thalathin." Kata sahabat Ibnu Mas'ud berkata, "I'tabirul munafiqa bi thalathin." Perhatikanlah oleh kalian orang munafik dengan 3 tanda. Jadi kita ini oleh sahabat Ibnu Mas'ud disuruh berpikir, disuruh memperhatikan orang lain. Mereka ini termasuk orang munafik apa orang mukmin? Karena maaf, orang Islam itu Pak Bu dibagi menjadi 2 macam. Ada orang muslim, orang Islam yang mukmin, ada orang Islam yang munafik. Ada orang Islam yang beriman, mukmin, imannya bagus, imannya kuat, imannya sempurna. Ada orang Islam itu yang munafik. Jadi tidak setiap orang Islam itu pasti mukmin. Niki. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, "I'tabiru," perhatikanlah oleh kalian al-munafiqo, orang munafik, bi thalathin, dengan 3 tanda. Jadi kalau ada orang memiliki tanda 3 ini, berarti dia itu orang munafik. Apa 3 itu? Pertama, idza hadatsa kadzaba. Ketika bicara suka bohong. Munafik, Pak. Naudzubillah. Ya. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji suka ingkar. Okay. Ketika berjanji suka ingkar. Janji apapun kok suka diingkari, alasan apapun penyebabnya, tetap munafik. Terkecuali kalau betul-betul ada udzur. Okay. Kemana kok telat ini? Aduh Pak, maaf Pak, saya tadi ada tamu. Padahal ada tamu Pak. Padahal tidak ada tamu. Itu termasuk munafik. Kemana telaten? Aduh maaf Pak, ada tamu. Kok ada tamu beneran? Ya gak munafik Pak. Ya, gak munafik. Pokok kalau bohong munafik. Kamu nanti malam ke rumah ya, insya Allah. Insya Allah ini janji Pak. Ya. Insya Allah itu janji. Kamu nanti malam ke rumah ya, jam berapa Pak? Jam 9, insya Allah. Lah insya Allah itu janji. Insya Allah artinya apa Pak? Jika Allah menghendaki atau jika dikehendaki Allah. Allah berkehendak, jenengan tidak, munafik Pak. Ya. Malam-malam nanti malam ke rumah ya, jam berapa? Jam 9, insya Allah. Nggak datang Pak, padahal nggak ada udzur, nggak ada apa. Munafik. Dosa, ya, haram. Ya, kalau ada udzur ya enggak. Ya, nanti malam ke rumah ya, jam berapa? Jam 9, insya Allah. Kok ketiduran Pak? Atau lupa? Ya enggak, munafik wong ada udzur. Ya. Yang tahu munafik atau tidak siapa? Pelakunya ya, pelakunya. Allah dan pelakunya. Nah, kita ini jujur apa bohong yang tahu kita sendiri sama Allah. Makanya kita ini monggo belajar untuk tidak gampang-gampang berjanji kalau memang harus dikhianati. Makanya jangan gampang nyebut insya Allah kalau memang sudah ada niat untuk ingkar, mengingkari janji. Kan nyebut nama Allah itu Pak ya. Jangan menyebut nama Allah untuk berbohong. Dosanya double. Satu, dosa berbohong. Dua, dosa menyebut nama Allah untuk kebohongan, double. Sama dengan baca bismillah mau nyolong Pak. Mau nyolong baca bismillah. Kenapa baca bismillah? Biar nggak kelihatan orang ya. Itu double itu. Nyolong itu dosa, bismillah dosa.
karena menyebut nama Allah untuk perbuatan dosa. Yang ketiga, wa idza ahada ghadara, ketika mau menyanggupi, ketika menyanggupi seseorang dia ingkar. Ya. Jadi apa? Ya sama artinya ingkar, gitu. Tidak sesuai janji, tidak sesuai ucapan. Makanya jangan gampang-gampang berjanji kalau memang sudah mau niat diingkar, sudah niat mau mengingkari. Mending bilang aja enggak bisa, jangan bilang insya Allah. Insya Allah itu kata guru saya ada dua macam, Pak. Ada insya Allahnya santri, insya Allahnya kiai. Ada yang kedua insya Allahnya belantik. Belantik tahu, Pak? Apa belantik itu bahasa Indonesianya apa? Belantik itu apa? Calo ya, calo ya. Ya, calo. Ya, calo. Ya. Jadi ada insya Allahnya kiai, insya Allahnya santri, ada insya Allahnya calo. Kalau insya Allahnya kiai, beneran, Pak. Kiai nanti malam ke rumah, insya Allah datang, Pak. Kiai. Nanti malam ke rumah ya, insya Allah. Tapi tidak datang, calo. Calo. Ya. Makanya orang munafik itu, maaf, nerakanya paling dasar, paling rendah. Kenapa? Paling tidak disukai Allah itu orang munafik. Orang munafik. Qila, ya. Qila li Luqmanil Hakim. Qila li Luqmanal Hakim. Ya. Satu saat Luqman Hakim ditanya, ma balagha bika ma naro. Luqman Hakim, apa yang menyebabkan kamu sampai pada pangkat, sampai pada kedudukan yang kami lihat? Kamu kok mulia seperti sekarang ini, sebabnya apa? Akhirnya Luqman Hakim menjawab, qala sidqul hadits wa adaul amanah wa tarku ma la ya'nini. Saya bisa mencapai makom kedudukan kemuliaan seperti yang kalian lihat, sebabnya 3. Jadi orang itu bisa mulia, salah satu sebabnya 3 ini, Pak. Maka kita ini kalau kepingin jadi orang mulia, maaf, jangan merasa mulia, tapi berusahalah untuk jadi orang mulia. Mulia dalam pandangan Allah Ta'ala, bukan mulia dalam pandangan manusia. Mulia dalam pandangan Allah Ta'ala. Berusahalah untuk itu. Sebab kalau kita mulia dalam pandangan Allah, insya Allah mulia juga dalam pandangan manusia. Kata Luqman Hakim, saya mencapai makom atau kedudukan seperti yang kalian lihat sekarang ini karena 3 hal. 1, sidqul hadits, jujur dalam ucapan. Saya jujur dalam ucapan. Apa yang saya ucapkan pasti benar, jujur. Yang kedua, wa adaul amanah. Saya suka menyampaikan amanah. Dititipi orang amanah, saya jaga, saya sampaikan. Apapun amanahnya dijaga. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa tarku ma la ya'nini. Saya meninggalkan hal-hal yang tidak penting, yang tidak manfaat bagiku. Ini. Nah, jadi orang itu bisa mulia sebabnya 3, Pak. 1, jujur dalam ucapan. Jujur dalam setiap ucapan. Ini rada angel nih, Pak. Agak sulit dalam kondisi-kondisi tertentu. Kadang kita ini mau jujur itu sulit, Pak. Sulit. Contoh, ada suami, Pak, sudah janji sama istri berhenti rokok.
janji saya berhenti rokok, janji. Satu saat keluar rumah, pulang ya, keluar rumah, di luar ngerokok Pak. Begitu pulang istrinya mencium bajunya bau rokok. Ketika ditanya, Pak, tadi ngerokok enggak? Kira-kira jujur enggak Pak? Tadi ditanya, Pak, tadi di luar rumah ngerokok apa enggak? Kira-kira jujur apa enggak? Jujur hancur Pak. Iya. Ngomong iya tadi ngerokok, pasti istrinya ngamuk Pak. Tapi kalau enggak jujur, enggak, dosa. Kan repot nih Pak ya. Nah ini yang diajarkan oleh Luqman Hakim, jujur dalam segala keadaan. Kalau kita bohong, dosa. Kalau kita jujur, dimarah istri, istri marah. Pilih mana? Dosa dimarah Allah Ta'ala dengan jujur dimarah istri. Pilih mana Pak? Jujur dimarah istri. Itu Pak. Kalau bohong berarti kan dimarah Allah Ta'ala, enggak jujur. Marahnya Allah jauh lebih besar ya, keburukannya daripada marahnya istri marah sekarang ya, kasih uang diem dong ya, kan ngaten. Cuma tidak setiap suami bisa seperti itu. Nah, jadi 3 faktor yang menyebabkan atau yang menjadikan Luqman Hakim menjadi orang mulia. 1, jujur dalam ucapan. 2, menyampaikan amanah. 3, apa? Meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya itu contohnya apa Pak? Dan begadang, tapi begadang yang tidak ada manfaatnya ya. Begadang yang tidak ada manfaatnya. Kalau begadang ada manfaatnya, bagus. Begadang baca Quran, boleh. Begadang zikiran, boleh. Begadang catur. Manfaat enggak itu Pak? Ya terserah jenengan banyak. Itu kata yang seneng catur, manfaat itu. Kata yang seneng catur, manfaatnya apa? Menambah silaturahmi, mencerdaskan otak. Yang seneng Pak. Kalau yang tidak seneng catur manfaat enggak. Itu ya Allah, repot. Jadi ternyata urusan baik dan jelek itu tergantung pandangan masing-masing orang. Nggih Pak, cuma ngeten. Dalam Islam urusan baik atau jelek itu ada standar umum, ada standar khusus. Standar umum itu apa? Standar umum itu menurut pandangan banyak orang, terutama orang-orang mukmin. Lah standar khusus menurut pandangan sendiri. Kebaikan yang sejati, kebaikan yang hakiki itu adalah kebaikan yang menurut standar umum. Kalau kebanyakan manusia, kalau kebanyakan orang mukmin menganggap itu baik, insya Allah baik betulan. Ya? Tapi kalau menurut diri sendiri belum tahu benar, belum tentu baik beneran. Tapi kalau menurut pandangan umum, pandangan kebanyakan orang mukmin itu baik, berarti itu kebaikan yang sejati. Makanya Rasulullah bersabda, ma ra'ahul mu'minuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa-apa yang menurut pandangan orang-orang mukmin baik, maka berarti menurut Allah itu pun baik. Jadi kalau menurut pandangan orang mukmin baik, menurut Allah pasti baik. Zikir baik ya Pak?
baik, baca Quran baik, sholat malam baik, ya, apa lagi, sholawatan baik, catur. Pokok menurut pandangan mukmin kebanyakan baik-baik, ya. Tapi kalau menurut sendiri, diri sendiri baik, belum tentu, Pak, ya. Belum tentu, Bu. Makanya maaf, jangan suka menentukan sesuatu itu sesuai pandangan pribadi. Ada maaf, kadang orang itu bilang pokok kata saya baik, menurut saya baik, ya berarti baik, ya. Walaupun orang sejagat bilang jelek, kalau menurut saya baik, ya baik. Ini namanya pengkuh, Pak. Bahasa Jawanya pengkuh. Bahasa Indonesianya apa? Kayak kata orang Bali pengkung. Ya, itu nggak boleh. Ya. Nah, jadi intinya dari hadis Rasul, dari kisahnya Luqman Hakim, dari apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, peringatan buat kita supaya jujur dalam ucapan dalam segala keadaan. Satu saat Rasulullah ditanya oleh sahabat Sofwan bin Salim. Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat. Kata sahabat tanya, ya Rasulullah, ayakunul mu'minu jabbanan? Wahai utusan Allah, apakah orang mukmin itu ada yang penakut? Qala, Rasul menjawab, na'am, iya, ada orang muslim itu yang, orang mukmin itu yang penakut. Berarti walaupun orang itu beriman, tetap kadang punya rasa takut. Yeah. Maksudnya takut kepada selain Allah, ada. Terus Rasul ditanya lagi, ayakunul mu'minu bakhilan? Wahai Rasulullah, apakah ada orang mukmin itu yang pelit, bakhil? Ya. Apakah orang mukmin itu ada yang pelit? Rasul menjawab, na'am, iya, ada orang mukmin itu pelit. Ya, cuma mukminnya imannya cacat, mau pelit. Ya. Ditanya lagi, ya Rasul, ayakunul mu'min kadzaban? Wahai utusan Allah, apakah orang mukmin itu ada yang tukang bohong, pembohong? Rasul menjawab, la, ndak, tidak ada orang mukmin itu yang pembohong. Sebab kalau ada orang bohong berarti imannya ndak sempurna, imannya cacat. Kalau imannya cacat berarti bukan mukmin. Artinya begini, Pak, Bu, orang itu imannya sempurna itu kalau tidak bohong, ya, tidak bohong, walaupun pelit, walaupun mungkin ya itu, ya, pelit, walaupun mungkin penakut, asal tidak jadi pembohong, berarti imannya masih bagus. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku iman, ngaku mukmin kok pembohong, berarti imannya cacat. Naudzubillah. Nah, ini yang bisa kita kaji. Mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari sifat bohong. Karena kebohongan itu akan membawa kita menuju keburukan, kejelekan, dan kejelekan akan membawa kita kepada neraka. Sebaliknya, kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kita menuju surga. Ringkasnya, orang jujur insya Allah masuk surga, pembohong insya Allah masuk. Na'udzubillah. Al-Fatihah. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina lima amartana wa waffi lana bima dhaminta lana min khairayid dunya wal akhirah wa qawwi yaqinana wansurna ala a'daina fil zahiri wal batin wa qawwi yaqinana wansurna ala a'daina fil zahiri wal batin. Allahumma barik lana fi ulumina wa umurina wa hayatina wa zawjatina wa auladina wa talamidina wa arzaqina wa amwalina wa kulli syai'in a'taitana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Jika ada kekurangan, ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.